nggak sih kalian sadar, kita tuh selalu terobsesi banget menatap ke atas, nyari misteri di balik taburan bintang. Padahal, tahu nggak, tempat paling gelap, paling ekstrim, dan sejujurnya paling misterius di alam semesta, justru ada tepat di bawah kaki kita sendiri. Halo Pop Gengs, di bedah materi kita kali ini, kita bakal menyelam dalam-dalam, mengupas tuntas dunia alien yang tersembunyi di dasar lautan bumi. Coba bayangan ini, lebih dari 70% permukaan planet biru yang kita tinggali ini tertutup lautan. Tapi realitanya benar-benar bikin merinding. Sampai detik ini, manusia tuh baru berhasil menjelajahi sepotong kecil aja dari dunia air ini. Cuma sekitar 5% Pop Gengs. Sisanya yang luar biasa masif, 95% dari total lautan kita masih berupa wilayah gelap gulita yang sama sekali belum terpetakan. Oke, mari kita bahas ini lebih dalam. Ada satu ironi terbesar dari umat manusia yang rasanya agak lucu. Kita tuh berlomba-lomba ngirim robot canggih keluar angkasa. Sampai-sampai kita punya peta permukaan planet Mars yang super detail. Tapi untuk dasar laut kita sendiri, kita hampir buta total. Kenapa bisa gitu? Karena satelit kita dengan gampangnya nembus ruang hampa di angkasa, tapi sinyalnya langsung mati kutu saat nyentuh air laut. Sungguh ironis, kita lebih kenal sama debu merah di planet tetangga daripada kedalaman rumah kita sendiri. Terus, kenapa sih lautan bumi sebegitu susahnya buat ditaklukkan? Masalah utamanya bukan sekedar jarak, tapi lautan punya satu sistem pertahanan yang absolut. Musuh yang jauh lebih mematikan dari ruang hampa udara. Musuh itu adalah tekanan air yang brutal. Saat kita mulai turun menembus kegelapan, tekanan di sekeliling kita bakal terus meningkat tanpa ampun. Dan inilah tembok raksasa yang menahan ambisi penjelajahan manusia. Semakin dalam kita menyelam, tekanannya bukan lagi cuma berat, tapi udah di tahap nggak masuk akal. Di titik-titik terdalam bumi, tekanan airnya begitu masif dan ganas, sampai-sampai mampu menghancurkan kapal selam layaknya kaleng minuman kosong yang diremas. Baja titanium yang super tebal sekalipun bisa seketika remuk. Laut dalam adalah lingkungan yang dengan kejamnya bakal merembukan teknologi terkuat buatan manusia cuma dalam hitungan detik. Benar-benar mematikan. Fakta yang satu ini benar-benar luar biasa gila kalau dipikir-pikir. Faktanya, jauh lebih banyak manusia yang pernah jalan-jalan di permukaan bulan dibandingin sama jumlah manusia yang berhasil nyentuh dasar Palung Mariana, titik paling dalam di bumi kita. Coba renungkan sebentar. Satelit alami yang jaraknya ratusan ribu kilometer di atas sana justru jadi destinasi yang lebih sering dikunjungi daripada titik terdalam di planet kita sendiri. Palung Mariana, kedalamannya 11 kilometer. Dan angka ini bukan sekedar jarak biasa, Pop Gengs. Ini adalah kedalaman vertikal yang menukik tajam, langsung ke perut bumi. 11 kilometer, lurus terus ke bawah, nembus zona di mana secercah cahaya matahari pun gak akan pernah sampai. Skala yang benar-benar fantastis ini bikin kita merinding dan sadar betapa kecilnya teknologi kita di hadapan jurang alam yang satu ini. Biar kalian lebih gampang bayangin seberapa dalam angka tadi, kita pakai perumpamaan ini aja. Kalau Gunung Everest, gunung tertinggi dan termegah sedunia yang puncaknya nembus awan itu, kita cabut, lalu kita cemplungkan tepat ke dalam Palung Mariana, puncaknya bahkan nggak bakal nyentuh permukaan laut sama sekali. Seluruh struktur gunung raksasa itu bakal tenggelam sepenuhnya, hilang tak berbekas ditelan kegelapan. Dan jangan kira kedalaman ini cuma sekedar jurang kosong yang sepi. Di dalam kegelapan abadi itu, bersembunyi makhluk-makhluk yang bentuknya persis kayak monster dari film horor. Mulai dari hiu goblin dengan rahang yang bisa memanjang keluar, ikan fangtooth yang ukuran giginya benar-benar mengerikan, sampai makhluk-makhluk transparan yang sama sekali nggak punya mata. Penghuni asli laut dalam ini berevolusi secara sangat ekstrim. Mereka literally kelihatan kayak alien yang terdampar di bumi. Tapi, anomali biologis yang paling bikin geleng-geleng kepala dari makhluk-makhluk nyentrik ini adalah cara mereka bertahan hidup. Mereka itu terputus total dari energi sinar matahari yang menggerakkan permukaan bumi. Terus gimana mereka hidup? Mereka bertahan hidup dengan menyerap bahan kimia beracun yang nyembur dari ventilasi hidrotermal di dasar laut. Ini benar-benar menentang semua hal yang selama ini kita pelajari di biologi dasar. Misterinya ternyata nggak berhenti di makhluk hidupnya aja. Fenomena geologis di bawah sana jauh lebih membengkokkan logika kita. Menurut kalian, mungkinkah ada sungai, danau, dan bahkan air terjun raksasa di dasar laut? Maksudnya, perairan yang mengalir secara independen di bawah air laut itu sendiri. Kedengarannya mustahil dan melanggar hukum fisika, kan? Dan ini dengan sangat brilian mengilustrasikan betapa uniknya bumi kita. Rahasianya ada pada proses kimiawi sederhana ini. Pertama, kadar garam yang sangat ekstrim bercampur dengan zat kimia di dasar laut.
Campuran ini ngebentuk cairan yang super padat dan kental banget. Karena bobotnya jauh lebih berat, cairan ini nggak bisa nyampur gitu aja sama air laut biasa. Alhasil, ia merosot dan mengalir deras di bawah lautan, membentuk aliran sungai rahasia di dasar samudra. Skala dari bentang alam rahasia ini sungguh luar biasa. Di bawah sana ada air terjun bawah air yang volumenya masis banget, jauh melampaui kemegahan air terjun Niagara di daratan kita. Belum lagi, bumi ini ternyata dilingkari sama sistem gunung berapi bawah laut yang panjangnya nyampe puluhan ribu kilometer. Struktur-struktur kolosal yang ngumpet di balik kegelapan yang saat ini baru bisa kita pahami sebagian kecilnya aja. Oke, sekarang mari kita alihkan pandangan kita dari kegelapan yang misterius menuju sesuatu yang menyilaukan. Jutaan ton. Ya, angka itu adalah estimasi jumlah emas yang saat ini terlarut di seluruh samudra di planet kita. Sebuah kekayaan gak masuk akal yang disembunyikan rapi oleh lautan. Biar kebayang, kalau dihitung-hitung secara matematis nih, seandainya seluruh emas yang terlarut itu bisa kita saring dan kumpulkan, setiap manusia di bumi itu bakal dapat jatah beberapa kilogram emas murni buat mereka sendiri. Bener-bener luar biasa kan? Tapi sayangnya, harta karun ini terkunci sangat rapat. Kenapa? Ya karena tekanan air, brutal yang kita bahas tadi. Keterbatasan teknologi kita lah yang bikin kekayaan masif ini sama sekali nggak tersentuh. Nah, yang paling menarik dari rentetan fakta ini adalah semakin dalam umat manusia nekat menelusuri batas ini, anomali yang kita temukan malah makin di luar nalar. Bayangin, ada gua-gua beracun yang udah terisolasi rapat selama jutaan tahun lamanya. Kita nemuin danau bawah laut tersembunyi yang komposisinya mematikan, plus organisme super tangguh yang hidup sepenuhnya tanpa oksigen normal. Seolah-olah bumi ini memang sengaja merawat dunia alien ini dari pandangan kita. Pada akhirnya, semua ini ngebawa kita ke satu pertanyaan pamungkas. Setelah menyadari semua kegilaan di bawah sana, pertanyaannya bukan lagi cuma, mampukah kita menembusnya? Tapi, siapa sih yang sebenarnya bakal paling diuntungkan kalau semua misteri besar dan kekayaan bumi ini akhirnya terbongkar? Dan buat kalian, Pop Gengs, kalau dikasih kesempatan, apakah kalian bakal milih tetap di daratan yang aman? Atau kalian berani ikut bertaruh nyawa menjelajahi dunia bawah air yang mematikan ini? Coba kasih tahu pendapat kalian ya, dan sampai jumpa di bedah materi kita selanjutnya.